Halo Sobat Ginjal, bertemu kembali dengan kami di acara Podcast Ginjal episode 24. Nah, pada episode 24 kali ini, kita mempunyai tema yang cukup menarik, yang mungkin sebelumnya belum banyak dibahas nih Sobat Ginjal, yaitu terkait dengan penyakit ginjal diabetes, bagaimana bahaya dan juga pencegahannya. Nah, sehubungan dengan itu, di sini saya nggak sendiri sekarang, berdua dengan ahlinya masing-masing, yaitu yang pertama ada Dr. Maruhum Bonar Hamarbun, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Halo dok. Halo, salam sehat Sobat Ginjal. Oke, dan yang kedua adalah dengan Ibu Triani Kresnawan. Halo Bu. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Jadi di sini kita akan membicarakan seputar penyakit ginjal diabetes nih dok, Bu. Ya mungkin memang sebelumnya belum banyak kita bahas. Nah, mungkin Sobat Ginjal di sini masih belum tahu sebetulnya seberapa besar sih dampak penyakit gula ya dok ya, atau diabetes di Indonesia atau di dunia. Supaya nanti tahu nih sebetulnya pencegahannya dan pentingnya untuk mengontrol gula darah bagi yang memiliki diabetes. Nah, diabetes di Indonesia gambaran umumnya seperti apa dok, atau di dunia dok? Iya, kalau angka kejadian penyakit ya di Indonesia maupun di dunia itu dilaporkan itu dari 10 orang yang kita observasi ternyata ada 1 yang mengidap kencing manis, dan itu yang menjadi perhatian kita kalau untuk mendeteksi penyakit ya, terutama untuk komplikasinya nantinya. Berarti cukup banyak ya dok ya? Ya cukup banyak. Jadi kalau itu cukup serius mungkin bukan cukup banyak lagi, jadi cukup serius karena itu akan mempengaruhi beban biaya kesehatan Indonesia lah. 1 dari 10. Berarti kalau ada di sini 10 orang. Ya betul. 1 pasti ada diabetes. Ya untuk kita kumpulkan 100 orang berarti 10 orang mengidap penyakit kencing manis. Nah kalau sehubungan dengan itu kan besar ya angkanya dok. Kira-kira kalau semakin besar otomatis kan mungkin dampak yang ditimbulkannya atau komplikasinya kan juga ya besar. Betul. Nah, apa sih kira-kira mungkin Sobat Ginjal harus tahu komplikasi yang harus diperhatikan terutama pada pasien dengan diabetes ini? Ya kalau secara umum sih yang paling banyak nih ya dari kaitannya dengan kencing manis biasanya komplikasinya terhadap pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang di jantung maupun di ginjal. Nah kalau yang di jantung itu sekitar 30% komplikasi dari kencing manis, sedangkan untuk ginjal itu sekitar 50%, jadi cukup besar sih. Kenapa dok ginjal lebih gede? Nah karena kalau penyakit ginjal itu kan seringnya tidak ada keluhan ya, itu yang jadi masalah. Nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kalau sakit jantung, orang dengan nyeri dada dia udah datang ke rumah sakit. Nah kalau orang penyakit ginjal itu kalau udah sangat jelek fungsinya baru dia datang ke kita, makanya datang terlambat. Makanya kalau kita ada orang yang mengidap penyakit kencing manis dari 10 orang itu ya 50%-nya bisa gangguan ginjal gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin rendah angka deteksi penyakit komplikasinya, kemungkinan besar nanti akan naik makin tinggi ya dok ya. Makanya ginjal lebih tinggi dibanding jantung. Betul. Saya baru tahu dok. Ya kita kira-kira begitulah. Ya. Oke. Nah kemudian pentingnya terkait ini ya dok ya, berarti kan otomatis ginjal ini menjadi perhatian yang cukup besar pada pasien diabetes. Nah sebetulnya upaya deteksi dininya apakah berbeda dok dengan upaya untuk deteksi dini pada yang tidak memiliki diabetes? Ya kalau untuk diabetes ya sebenarnya harusnya sih lebih deteksi dininya harus lebih akurat ya dengan deteksi dini. Yang paling gampang sih yang selalu kita anjurkan pemeriksaan air kencing sih sebetulnya. Dengan air kencing itu kita bisa menemukan ada kebocoran di ginjal yang kita ketahui dari laboratorium itu kesannya ada albuminuri. Albuminuri itu artinya protein yang di dalam tubuh kita itu lolos dalam air kencing. Makanya kesannya ada albuminuri positif. Itu udah satu gangguan. Jadi ketika mungkin Sobat Ginjal nanti periksa ada urin kemudian di dalamnya ada albumin atau protein ya dok ya, berarti fokusnya ke situ aja ya. Yang lain-lain mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter lebih lanjut ya.
Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya obat diabetes nih dok, sehubungan dengan obat ya, kan penggunaannya pasti kan akan jangka panjang nih dok. Nah, banyak mitos-mitos yang beredar bahwa penggunaan jangka panjang obat diabetes itu bisa mengganggu ginjal. Itu benar nggak dok? Ya itu mitos sih sebetulnya. Karena apa? Orang yang mengkonsumsi obat untuk kencing manis pada umumnya merasa dia sehat sih. Nah, kalau sehat artinya dia tidak melakukan pemeriksaan rutin. Padahal kan seharusnya kan obat itu bisa dikontrol dengan tujuan untuk menaikkan dosis atau menurunkan dosis. Nah, konsekuensinya atau akibatnya adalah kita melakukan pemeriksaan dong. Nah, kalau pasiennya tidak ada keluhan, dia biasanya nggak akan merasa sakit, ya tidak akan datang ke tempat kita. Nah, Itu yang jadi kan masalah. di situ ya, dok? Itu masalahnya. Tadi dokter katakan harus dilakukan pemeriksaan rutin. Iya, betul. Nah, seberapa rutin nih yang harus dilakukan? Ya kalau dia sudah mengidap penyakit kencing manis sih sebaiknya bisa 1 bulan atau 3 bulan, tergantung kontrol gula darah yang didapatkan hasilnya. Kalau dia makin terkontrol mungkin bisa lebih jarang, tapi minimal kalau dia terkontrol pun 1 tahun sekali perlu diperlakukan pemeriksaan. Nah, setahun sekali ya minimal. Kalau misalnya yang diperiksa itu apakah hanya urin aja atau ada parameter darah yang lainnya? Ya itu kadang-kadang tergantung dengan kondisi penyakit lainnya ada tidak gitu ya. Kalau misalnya seperti tadi saya sebutkan ada komplikasi ke jantung, ya perlu kita melakukan pemeriksaan jantung atau pemeriksaan fungsi-fungsi yang lain lah yang terkait dengan penyakitnya. Jadi mungkin sobat ginjal terutama yang memiliki diabetes nanti kalau kontrol rutin ke dokter, jangan lupa ya ingatkan dokternya juga ya untuk melakukan pemeriksaan rutin komplikasi ke ginjalnya. Dari Ibu Triani ada yang mau disampaikan, Bu? Iya. Mungkin yang 50% banyak banget ya yang jadi sangat banyak. Penyakit ginjal kronik dari Iya. diabetes. Nah, dari 50% pasti nanti ujung-ujungnya ada yang cuci darah juga atau hemodialisis ya, Dok ya? Pada umumnya begitu. Kalau tidak terkontrol pasti gagal ginjal, dan itu yang kita sebut sebagai penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan dialisis atau cuci darah, orang awam kata. Tapi kalau bisa jangan sampai cuci Jangan darah, sampai ya. itu maunya. Harus ditahan tuh dengan Iya, diet tuh, Dok. nah itu Salah satunya. gunanya mengatur diet. Nah, itu Iya, jagonya Butri lah. Makanya nih kita hadirkan Putri nih dok di sini. Bagaimana untuk kita menjelaskan. mengatur diet? Nah, mungkin kita masuk ke diet ya Bu ya. Karena tadi disinggung-singgung bahwa 50% pengobatan diabetes itu yang menentukan adalah dari diet. Nah, sebetulnya ada nggak sih perbedaan antara diet pasien diabetes dengan gangguan ginjal sama pasien diabetes yang umumnya Bu untuk pengaturan gizinya? Iya. Jadi mungkin kadang-kadang sobat ginjal ingin tahu juga ya persisnya diet itu apa sih artinya gitu kan ya. Kadang-kadang persepsinya Saya tahunya diet tuh kalau mau kurus gitu Bu. baru Puasa, diet gitu ya. Ngurangin makan. kurangin makan ya dok ya. Iya. Jadi diet itu adalah mengatur makanan dan minuman sobat ginjal ya. Jadi diet pada pasien diabetes atau pasien diabetes dengan komplikasi ginjal itu sebenarnya mengatur makanan dan minuman sesuai dengan kondisinya. Jadi individual begitu. Nah bedanya kalau untuk pasien yang hanya diabetes saja, tentunya kan kita harus memperhatikan menghitung kebutuhan energi, kemudian kita juga menghitung kebutuhan karbohidrat yang sesuai begitu ya. Dan kemudian biasanya karbohidratnya kita juga anjurkan yang karbohidrat kompleks, tidak refined, tidak banyak gula murni gitu ya, yang pemanis buatan pemanis. ya. Nah, jadi kita menghindari manis yang langsung meningkatkan kadar gula darah. Jadi karbohidratnya harus kompleks seperti nasi, kemudian roti atau apapun lah yang Nasi boleh Bu? Nasi boleh. Banyak soalnya orang-orang diabetes yang bilang bahwa nggak boleh makan nasi. Nah, itu yang kadang-kadang kurang tepat ya. Boleh nasi akan tetapi tentunya diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan. Nah tadi Dokter Dimas kan tanya ya bedanya apa ya? Kalau yang sudah diabetes tapi kemudian diabetes sudah ada gangguan ginjal. Jadi pada prinsipnya diet itu kan memenuhi kebutuhan zat gizi ya, baik energi, protein, lemak dan sebagainya untuk mempertahankan status gizi dan kemudian untuk mengontrol kadar gula darah, kemudian untuk mengontrol tekanan darah bila dia ada hipertensi,
mengontrol profil lipid juga begitu ya. Dan yang penting pada pasien diabetes sudah komplikasi dengan penurunan fungsi ginjal, itu justru kita mencoba membantu untuk mempertahankan jangan sampai fungsi ginjal yang sudah menurun ini jadi cepat lagi turunnya gitu. Jadi progresif gitu ya. Nah, itu yang kita cegah kalau bisa dipertahankan. Kira-kira itu sih tujuan dietnya. Nah, prinsipnya dia harus tepat dietnya, kemudian tepat jumlahnya, kemudian jadwal makannya juga harus diatur, dan kemudian juga mengkonsumsi bahan makanan yang sesuai juga, seperti mungkin yang tadi gula murni, makanan manis-manis itu tidak kita anjurkan. Gitu. Berarti tujuannya harus dipahami dulu bahwa untuk mencegah perburukan iya betul. Lanjut ya Bu ya. Nah, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan? Prinsip-prinsipnya seperti apa? Iya. Upaya yang kita bisa lakukan untuk diabetes sudah masuk ke komplikasi penyakit ginjal kronik adalah bedanya dengan yang diabetes biasa, kita harus memperhatikan fokus ke protein. Jadi proteinnya mungkin lebih rendah dari diabetes biasa. Jadi kalau diabetes biasa itu kurang lebih proteinnya 15% dari total kalori, maka kalau diabetes sudah dengan komplikasi ginjal atau biasanya disebut diabetes nephropathy ya, itu proteinnya 0,8 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Nah itu kalau di total ya kurang lebih 10% dari total kalori. Jadi lebih rendah ya dari yang tidak komplikasi ginjal. Kira-kira seperti itu, dan zat gizi yang perlu diperhatikan juga untuk pasien diabetes nephropathy ini adalah garam, kemudian kalium apabila fungsi ginjal sudah benar-benar menurun. Jadi memang benar-benar individual. Kemudian fosfor juga harus diperhatikan, demikian juga zat gizi lainnya. Jadi lebih kompleks ketika ada gangguan ginjal. Iya betul. Jadi lebih ketat dan kalorinya mungkin juga bisa lebih rendah ya Bu ya bahkan. Kalau kalori itu sama ya. Sama untuk pasien yang sudah komplikasi dengan ginjal maupun diabetes yang tidak komplikasi, untuk kalori sama. Coba saya mau tanya mengenai kalau untuk kalori itu kan beras atau nasi lah. Orang itu menganggap katanya kalau nasi merah dengan nasi putih lebih bagus nasi merah. Benarkah itu? Nah, itu benar nggak Bu? Jadi sumber kalori itu memang salah satunya kan karbohidrat, ya kan? Tapi kalori itu kan nggak hanya dari sumber karbohidrat, lemak, minyak itu ada kalorinya, protein juga sebenarnya ada kalorinya. Nah, kemudian untuk sumber karbohidrat seperti tadi dokter tanyakan, memang nasi merah itu biasanya masih ada kulit arinya. Ya kan? Kayak ampasnya, kayak dedek gitu loh. Ya. Terus kemudian juga sekarang ada beras basmati, kemudian roti gandum gitu kan, roti gandum atau beras hitam dan sebagainya ya. Nah itu biasanya seratnya lebih tinggi ya, sehingga indeks glikemiknya lebih rendah, sehingga tidak langsung meningkatkan. Makanya kalau dokter tahu ya, kalau bubur sama nasi, mending bubur apa nasi kalau untuk pasien diabetes dok, kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu saya. Ibu Tri nguji ya? Nggak juga sih. Jadi ini masalah karbohidrat. Jadi kalau yang udah dicerna seperti bubur, itu indeks glikemiknya tinggi banget. Langsung diserap kan? Semakin lemak bentuknya malah semakin tinggi ya Bu ya? Betul. Jadi kan kalau tadi misalnya beras-beras yang masih ada kulit arinya, itu meningkatkan kadar gula darahnya pelan-pelan. Tapi kalau yang udah dihaluskan seperti bubur, itu langsung dia bisa meningkatkan kadar gula darah karena indeks glikemiknya tinggi. Jadi kita milihnya tadi nasi yang merah boleh, nasi yang hitam boleh. Makanya kalau dokter misalnya ada pertanyaan dari pasien, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Berarti kalau pagi nanti saya pilih makan nasi aja kayaknya dok dibanding bubur ya. Indeks glikemiknya. Tapi makan bubur lebih enak loh. Iya ya dok ya. Sebenarnya variasi sebenarnya lebih tepat. Ya variasi. Sekali boleh. Apalagi kita yang bukan diabetes, boleh-boleh.
Ini kita cukup belajar banyak ya Sobat Ginjal dari Bu Triani ini, bahwa ternyata nggak selamanya pasien diabetes nggak boleh konsumsi nasi putih. Gitu ya, boleh asalkan sesuai dengan porsinya. Dan juga disarankan sebetulnya yang dia tinggi serat. Nah, salah satunya tadi banyak kan jenis-jenis berasnya ya Bu ya. Beras merah, beras hitam, beras basmati. Nah, kemudian terkait jenis dietnya nih Bu, jenis makanannya. Apa aja sih yang harus dihindari untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik yang memiliki diabetes juga gitu. Ini kan ibaratnya combo ya Bu ya. Udah ada diabetes, udah ada gangguan ginjal juga gitu. Iya. Jadi yang kita anjurkan adalah jangan mengkonsumsi protein yang berlebihan. Ya, karena misalnya contohnya dulu pada saat kita diabetes saja itu snacknya kadang-kadang kacang rebus. Kacang rebus ya, itu kan protein ya. Nah, kacangan kan protein, maka itu kita akan ganti karena protein pada pasien yang sudah diabetes dengan nefropati, snacknya tidak protein yang tinggi. Jadi diganti buah, diganti sayur itu boleh. Jadi perhatiannya adalah tadi ya, perhitungkan proteinnya. Jadi misalnya kita makan dalam satu piring gitu ya, nah itu gimana tuh isi piringnya gitu ya. Nah, isi piringnya kalau untuk diabetes dengan fungsi ginjal yang menurun, ya isi piringnya itu separuh dari isi piring adalah buah dan sayur. Kemudian seperempatnya sumber karbohidrat dan seperempat lainnya sumber protein. Dan proteinnya Sobat Ginjal boleh pilih ya, boleh protein hewani atau boleh protein nabati. Jadi boleh-boleh aja. Kadang-kadang kan ada juga ya Dok yang pasien yang bilang, nggak boleh makan tempe, nggak boleh makan tahu gitu ya. Nah ternyata itu kurang tepat tuh Dokter Dimas. Jadi boleh aja asal protein itu diperhitungkan. Ya kadang-kadang kalau orang Jawa kan nggak bisa lepas dari tempe tahu ya Dok ya. Bukan orang Jawa aja Bu. Oh bukan orang Jawa. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya jadi silahkan boleh aja tapi nanti tetap diperhitungkan. Kira seperti itu sih. Tadi Bu Tri ini kan sempat bilang ya Sobat Ginjal ya, terkait dietnya harus tinggi serat ya dari sayuran ya Bu dan buah. Nah Dok kan kita tahu Dok penyakit ginjal kronik kan banyak stadiumnya ya. Nah ada yang bilang bahwa sama sekali nggak boleh konsumsi buah sama sayur. Nah itu ya. Kaliumnya tinggi. Nah ini sebetulnya tadi yang terkait dengan Bu Triani bilang seperti itu. Apakah semua pasien diabetes dengan penyakit ginjal itu boleh makan buah sayur atau yang tertentu aja? Atau gimana tuh? Ya mungkin saya bantu jawab dulu sebelum Bu Tri melanjutkan. Jadi penyakit ginjal kronik yang disebabkan oleh diabetes itu kan ada tahapannya kan. Kita harus paham dulu itu mungkin. Nah, tahapan yang akhir atau penyakit ginjal kronik tahap akhir kalau bahasa kita stadium 5 ya. Nah, kalau stadium 5 artinya fungsi ginjalnya sudah di bawah 15%. Harus diingat itu ya. Dengan melakukan pemeriksaan EGFR atau laju filtrasi fungsi ginjal ya. Nah, kalau udah di bawah 15%, artinya urinnya pun sudah mulai berkurang. Itu menjadi patokan kita sih sebetulnya. Kalau kencingnya sudah mulai berkurang di bawah 15-10%, artinya air yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bisa dibuang secara baik, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Sehingga batasan elektrolit, air itu mulai dikurangi di situ. Jadi patokannya di situ sih sebetulnya, udah fungsinya menurun, kemudian kencingnya berkurang. Nah disitulah peranan teman kita dietitian untuk mengatur elektrolit yang dibatasi, ya natrium, kalium dan lain sebagainya itu. Mungkin Bu Tri yang bisa
Ya, jadi sobat ginjal kita tidak boleh mensamaratakan ya. Misalnya diabetes dengan penurunan fungsi ginjal, misalnya nanti stadiumnya masih 3, kemudian 4, 5 itu beda-beda. Nah, jadi pada stadium 3 itu biasanya urin outputnya masih bagus ya, 4 juga masih bagus Produksi begitu. kencingnya masih Produksi bagus, ya. produksi kencingnya masih cukup baik lah ya. Nah, kemudian tadi Dokter Bonar mengatakan pada saat stadium 5 baru kencingnya itu produksi urinnya berkurang, ya kan? Nah, di mana produksi urin itu sehari atau 24 jam 400 mili, nah kita udah mulai hati-hati tuh. Jangan-jangan kalium sudah tertahan di dalam tubuh. Dan kemudian menjadi hiperkalemi. Dan disitulah baru kita berikan pembatasan-pembatasan kalium begitu ya, memilihkan kepada pasien apa buah dan sayur yang rendah kalium, kemudian juga kita juga bisa mengurangi dengan cara pengolahan, mengurangi kalium dengan cara perendaman dan pemasakan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang stadium masih di atas 3, 4 yang masih semuanya tidak bermasalah, urin output laboratorium kalium juga tidak bermasalah, itu dianjurkan memang sayur dan buah setengah piring dari setiap kali makan. Kira-kira seperti itu, bukan nggak boleh semuanya, nggak boleh ya, nggak boleh sayur buah ya. Kalau begitu udah ada tanda-tanda penurunan fungsi ginjal semuanya harus di stop gitu, enggak kan dok ya? Iya betul. Iya, nanti sobat ginjal stres semua. Iya. Nah kadang-kadang itu yang membuat aduh saya jadi makan apa? Iya, kasihan ya. Jadi patokannya adalah ketika sudah masuk ke tahapan atau stadium 5 ya dok ya, dan produksi urinnya juga sudah tadi yang Bu Trini bilang kurang dari 400 cc, berarti sudah mulai ada gangguan elektrolit tadi, yaitu garam, kemudian natrium, kalium, ataupun fosfat. Nah, sehingga memang harus dibatasi betul-betul ya Bu ya, untuk asupan nutrisinya pada saat sudah terjadi seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup podcast kita nih yang sebetulnya cukup menarik, cuman karena waktu, banyak kan yang beredar di pasar itu ada suplemen gizi, atau kita sebutnya dengan oral nutrition supplement, biasanya untuk pasien-pasien diabetes. Nah, itu aman nggak sih Bu sebetulnya untuk ginjal secara umum ya Bu ya? Iya. Jadi oral nutrition supplement ini sebenarnya diperuntukkan untuk pasien-pasien yang misalnya tidak bisa makan, jadi asupannya tuh kurang banget gitu, ya. Nah, dimana kalau fungsi saluran cernanya masih bagus, ya, pasien nggak bisa makan dengan makanan biasa, nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan bubur atau asupannya berkurang, maka kita biasanya memberikan oral nutrition supplement sebagai tambahan ya untuk mencukupi kebutuhannya. Gitu. Nah, sebenarnya oral nutrition supplement itu peruntukannya sudah masing-masing ya. Jadi ada untuk diabetes, ada untuk ginjal. Nah, itu kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya harus mengurangi protein, maka kita berikan yang oral nutrition supplement, jangan protein yang tinggi. Jadi disesuaikan lah. Kira-kira begitu Dokter Dimas. Sebenarnya ada suplemen lain yaitu probiotik sebenarnya. Jadi makanan-makanan yang tinggi probiotik tuh ternyata meta-analisis mengatakan dia bisa mengontrol kadar gula darah. Nah, itu juga boleh dikonsumsi. Ya, probiotik mungkin yang ini ya Bu ya, yang banyak beredar di pasaran sekarang ya. Berarti kalau misalnya untuk suplemen gizi ini sebetulnya bagus juga untuk lanjut usia ya Bu. Kan lanjut usia tuh banyak yang misalnya diabetes, gangguan ginjal, kemudian nafsu makannya juga kurang. Nah, ini apakah memang baik untuk kondisi seperti ini? Ya, sebenarnya oral nutrition supplement itu bisa untuk segala umur. Terutama memang misalnya lansia. Ya, lansia itu karena satu, kadang-kadang giginya udah nggak ada ya. Jadi mengunyah makanan gitu Dokter Bonar gak bisa gitu ya, dia pengennya langsung ditelan langsung. Jadi kita
usahakan kalau misalnya memang mempunyai pasien, dilihat juga tuh. Biasanya kalau kami dietitian lihat gigi geriginya, kira-kira cukup nggak ya untuk mampu nggak untuk mengunyah. Iya. Kalau nggak bisa mengunyah dan kemudian bisa kasih bubur ya bentuknya, kemudian ternyata intake-nya kurang ya untuk lansia, memang dianjurkan untuk oral nutrition supplement untuk mencukupi. Tetapi tidak terbatas lansia ya, siapapun yang misalnya umur berapapun, kalau misalnya nafsu makan atau intake-nya kurang gitu ya, kita usahakan untuk mencukupinya dari oral nutrition supplement. Oke, baik. Wah, ini Sobat Ginjal sudah cukup banyak ya kita berbicara dengan Dr. Bona dan Bu Tri, pakarnya di bidang masing-masing, membahas tentang seputar penyakit ginjal pada pasien dengan diabetes, baik dari apa itu, kemudian bagaimana terjadinya, sampai ke diet dan pencegahannya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, seperti biasa, nah saat ini bukan Dr. Bonar aja nih yang mau menyampaikan pantun. Ternyata Bu Tri juga menyampaikan pantun nih, Sobat Ginjal. Silakan Dr. Bonar, Bu Tri. Ya. Udah siap, Bu Tri? Ya. Ulang tahun ada kue brownies. Tak lupa lilin-lilin mini. Cakep. Jangan banyak konsumsi makanan manis. Oke. Yuk Sobat Ginjal, jaga kesehatan sedari dini. Mantap. Salam sehat, Sobat Ginjal.